sama gua. Kalau lu punya peler, lu sama gua duel jangan bawa orang. Ngerti lu? Gak bawa orang, Ini Bang. Oke, siap. Gua jilat pantat lu ya haram jadah. Gua jilat pantat lu. Nasab palsu haram jadah lu. Gua tunggu lu. Kau cuma Gua tunggu lu. Jahanam. Kau besar mulut darimu tidak ada. Buset, gua tunggu. Gua tunggu sekarang. Saya lihat mukamu sama laki-laki. Gua tunggu lu sekarang jahanam. Enggak. Sekarang saya datang ke sana. Mana dia? Kenapa ini matiin? Jangan matiin. Jangan matiin. Turun. Anak kresek. Enggak ada itu matiin. Itu matiin dia. Jangan begitu. Enggak boleh begitu, jangan. Jangan dimatiin, biarin. Ngasih tunjuk muka aja enggak berani dia. Udah nggak ada wibawa. Alasan dikresek sekarang. Dikresek kan dia bilang? Iya. Kresek palsu tuh. Panasin mobil, kita pergi kresek. Oh, disamperin ke kresek. Sama bahan. Jangan diturunin. Ngapain diturunin? Turun sendiri. Kok bisa turun sendiri dia? Tantang-tantangan antara Bahar dan Polri. Kok bisa? Itu ada kreseknya di mana dia? Tanya kreseknya di mana? Iya, kreseknya di mana? Masukin. Tanya kreseknya di mana? Coba. Bisa alamatnya. Punya Kita di ngomong. Banten ya, Tangerang. Kita ngomong. Kreseknya di mana? Alamat jelas. Halo. Lu ya kalau punya peler datang dewek sama gua tunggu gua sendiri, gua jamin gua sendiri ya. Alamat mana? Udah begini aja, nggak usah banyak ngomong. Udah sekarang lu datang banyak ngomong, lu dikresek-kresek, gua udah Datang dia. Kata dia ditahan sama polisi. Ini Kapolres ya, Kapolres. Dia yang nantang, abang kan nggak tahu bang. Terus alasan dia ditahan sama polisi katanya. Makanya dia samperin ke sana. Logo nggak usah bagaimana, bang. Ini masalah harga diri. Kalau ada tamu yang mengaku Dari dulu gitu terus. cucu atau keturunan Nabi Muhammad, misalkan habaib bertamu ke rumahmu, terus dia mengatakan bahwa dia keturunan Nabi Muhammad, bahwa dia harus dicintai, Kakek Wahyu. bahwa apapun yang dia minta harus dipenuhi, misalkan minta uang dan lain-lain, maka segera kau ludahi dan usir dari rumahmu, karena itu adalah perbuatan terpuji, mengusir perampok, mengusir maling dan sebagainya. Mempertahankan hartamu adalah sebagian dari amal kebajikan. Jangan lupa pakai bismillahirrohmanirrohim. Harus diakui bisnis yang paling menjanjikan itu bisnis penipuan. Nah, salah satu bisnis penipuan itu adalah dawir, ya. Kan banyak sekali cara-cara menipu. Ada yang mengaku pejabat, mengaku polisi, mengaku tentara, mengaku macam-macam. Tapi yang paling hebat itu adalah mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bisnis penipuan dengan mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad itu namanya dawir. Dawir, pendawiran. Dilakukan oleh habaib. Jadi contohnya begini, habaib meludahi air mineral terus dijual kepada para Muhibin. umat. Itu kan nggak ada buktinya kalau dia itu bisa memberi barokah, memberikan rezeki. Jadi orang yang minum air mineral tersebut yang sudah diludahi akan mendapatkan barokah atau mendapatkan rezeki. Itu kan nggak ada buktinya. Makanya ya jelas nggak ada buktinya, wong itu adalah penipuan. Dan penipuan yang paling masif itu adalah penipuan gaya-gaya habaib dengan dawirnya itu. Jadi ya itu dicekoki dengan bahwa dia mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad, terus konsekuensinya harus dicintai, konsekuensinya lagi harus kalau diminta sesuatu harus dituruti, karena dia bisa memberi syafaat di akhirat, bisa memberi barokah di dunia. Nah, itulah penipuan yang sangat berhasil di Indonesia. Maka lihatlah para habaib itu kan mewah-mewah, ya. Ya karena dari proses penipuan dawir itu, pemerasan. Jadi itu kategori penipuan dan pemerasan. Orang menipu
Ada yang dengan menggunakan mengaku dia pejabat, ada yang mengaku saudaranya pejabat, ada yang mengaku polisi, ada yang mengaku saudaranya polisi. Tapi ini, nah, kalau yang Habib ini mengaku keturunan Nabi Muhammad, padahal dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau berdasarkan tes DNA, dia lebih tepat keturunan Tuan Takur. Jadi Nabi Ubaidillah itu bukan keturunan Imam Ahmad, tapi keturunan orang Asia Selatan, India, Pakistan. Yaitu pantasnya Ubaidillah itu anaknya Amjad Khan, anaknya bin Sahrul Khan, bin Arjuna, bin Rishi Kapoor, bin Sasi Kapoor, bin Anutadut, bin pemain Bollywood itu. Tuan Takur dari perbatasan Bangladesh itu. Orang Bollywood Jadi semua itu. juara penipuan di Indonesia sampai sekarang masih dipegang oleh para habaib yang mengaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad dan melakukan pendawiran merugikan masyarakat. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Habib Apa siapa jawabannya? lagi nih? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Ya teman-teman, hurufat-hurufat seperti inilah yang membuat kita itu semakin semakin BODOH. Iya kan, untung kita semua itu sudah semakin cerdas. Dan hurufat-hurufat ini dijadikan sebagai presentasi mereka gitu loh. Dalam setiap dakwah ceramah itu selalu muncul hurufat-hurufat yang tahayul seperti ini. Allah a'lam bishawab. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Teruntuk para habaib ya, ustadz nih, cobalah kalian jawablah dulu pertanyaan ini. Pernah Nabi mengajarkan melelang-lelang siwa, melelang-lelang sorban, melelang-lelang bekas air minum para habaib? Pernah nggak Nabi mengajarkan itu? Karena dianggap berkah, apa yang ada di tubuh para habaib itu bisa dilelang. Karena mereka menganggap mereka itu berkah, lebih mulia. Pernah nggak Nabi dan Rasul itu mengajarkan seperti itu? Juga para ustadz yang suka melelang-lelang macam peci, melelang peci, macam si somat. Ada ajaran Nabi Muhammad seperti itu? Melelang-lelang, ada nggak? Itu penipuan namanya, pendusta. Tobatlah, tobat. Banyak para habaib itu memfitnah Nabi Muhammad, banyak. Salah satu fitnah mereka itu, mereka mengadakan acara maulid, meminta sumbangan 100 juta, 200 juta, 1 ekor lembu dan bermacam-macam. Alasan mereka ini untuk Nabi. Alasan mereka ini untuk Nabi. Padahal mereka itu untuk pribadi mereka, uang itu mereka yang terima dan mereka nikmati. Tapi mereka bilang itu untuk Nabi. Oknum itu ya, fitnah oknum ya. namanya, memfitnah Nabi. Masih percaya kita bahwa Habib itu keturunan Nabi Muhammad? Gak mungkin. Gak mungkin keturunan Nabi Muhammad, tapi memfitnah Nabi Muhammad itu gak mungkin. Nah inilah harus membuka akal sehat kita. Mereka lakukan pembodohan-pembodohan selama ini untuk memperkaya diri mereka, untuk mengambil keuntungan pribadi. Jelas faktanya mereka memfitnah Nabi. Setiap acara maulid mereka minta sumbangan 100 juta, 200 juta, ini alasan untuk Nabi. Nabi Muhammad ketika hidup saja, apa yang diminta Nabi Muhammad dikasih Allah, tapi Nabi Muhammad tidak meminta. Dia hanya meminta untuk umatnya. Nabi saja meminta untuk umatnya, bukan untuk pribadinya. Nah ini orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi Muhammad atau para habaib, membuat acara maulid, meminta sumbangan 100 juta, 200 juta, mengatakan untuk Nabi. Ini fitnah namanya, memfitnah. Gak mungkin mereka anak keturunan Nabi Muhammad, karena mereka memfitnah. Dan ini bisa dikatakan penistaan agama. Ini termasuk penistaan agama terhadap Nabi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian pengen tahu kenapa klan Ba'alawi ini senangannya memalsukan makam? Karena mereka tidak punya kemampuan saintifik dan engineering untuk memasukkan pesawat misalnya. Pesawat Motor, bisa diundurkan tapi. mobil, terus jam tangan, HP, komputer. Ja'far Shadiq. Ada orang datang. Hai Siapa Imam. lagi nih?
para Habib ini kapan ya keluar dari Indonesia ya? Karena kalau disindir-sindir kayaknya hati dia sudah tumpul, dia tidak peka, tidak punya perasaan dia. Sudah disindir untuk mengendalikan mulutnya, mengendalikan perbuatan tingkah lakunya, tetapi nggak sadar dia. Atau kita usir secara kasar saja dia dari Indonesia ya. Kita disuruh mencintai, harapannya apa? Kalau kita mencintai dia, kita mengorbankan segala yang kita punya, harta kita seluruhnya untuk dia, karena kita cinta Habib. Bahkan kalau kita punya anak yang masih santri ya, kalau dia mau ya kita serahkan, itu bukti cinta. Bahkan istri kita pun, kalau dia mau kita harus serahkan, bukti cinta. Ini racun ini, detok ini kita usir saja, yuk kita usir. Yang setuju komen, usir. Kenapa ya kubu Habib dan pembela-pembelanya cenderung berpatokan dengan acuan pembenaran formal prosedural seperti stempel syuhra wa istifadoh lah, asawadul azum lah. Kalau yang jadi pondasi fix sebagai akurasi suatu kebenaran cuma diketok palu dengan pembenaran fikih syuhroh atau asal yang penting viral tanpa menelisik menganalisa lebih jauh, jernih dan dalam esensi kebenaran yang sebenar-benarnya, ya sama aja adalah kemunafikan terstruktur yang melahirkan produk-produk pembohongan publik dan pembodohan doang dong. Berarti untuk mengcounter tinggal dibikin atensi publik viral versi tandingannya sebagai oposisinya doang, selesai dong. Tinggal main banyak-banyakan suara doang. Padahal nggak semua entitas hukum bisa diselesaikan dengan fikih thoriqatul jamai yang bebas memilih qaul mujtahid sebagai acuan mazhab pemikiran pribadi atau kelompok secara dhoni. Tapi idealnya entitas hukum khususnya yang menyangkut fakta urgensitasnya harus diselesaikan secara tarikhi dengan melakukan research ketat, diteliti sampai ke titik level qat'i yang disiplinnya dilakukan oleh para muhaddisin, mufasirin yang terkoneksitas dengan sejarah dan tarikh, termasuk diantaranya ilmu para ulul albab, ahli tarikh seperti Al-Makrizi dan lain-lain, yang ahli anatomi atau al-qiyafah, pendeteksi arkeogenetika klasik. Semua cabang ilmu Islam bermuara pada preferensian manuskrip mufasirin, muhaddisin dan fuqaha. Kitab Asbabun Nuzul dan Ashabul Wurud itu adalah kitab referensi sejarah disiplin ilmu diroyah, khobar qol hikayah. Dari mana kita memperoleh semuanya saat ini kalau bukan dari estafet sanad informasi dan ilmu secara ilmiah dari sejarawan, historians of history alias mufasirin, ahli tarikh yang salah satu cabangnya adalah spesialisasi naqib, ruwat, nasabah yang metodologis dengan menentukan zat suatu riwayat atau rawi majhul kah atau mutawatir, mutasil atau mungkoti mardud, mursal dan seterusnya, dengan filter dan pengklasifikasian yang ketat demi mengikuti sumber-sumber kebenaran yang terkonfirmasi dan terverifikasi valid by data, advance, prasasti, ruwat yang talaki, mutasil, sanad dan seterusnya. Orang yang skeptis berarti manusia non ilmiah yang cuma ngeles dari cari pembenaran, beraliran skeptisisme yang a priori dengan fakta dan kebenaran dajjal penduduk akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nggak ada, susah dipahami. Orang yang benci sama Abaib itu nggak ada. Nggak benci. Jangankan sama Abaib, benci sama tukang beca aja nggak boleh. Iya. Haram hukumnya. Benci sama maling aja nggak boleh. Ini bukan masalah benci nggak benci, tapi kebenaran. Bukan berarti kita merasa benar, nggak. Tapi ya jangan begitu. Udah keterlaluan soalnya. Karena Rasulullah sendiri itu udah sering ngajarin bahwasanya orang yang selamat di sisi Allah itu hanya orang yang bertakwa. Iya, intinya itu. Rasulullah ketika bersabda mau memotong tangannya Siti Fatimah bila dia mencuri, itu kalau kita pahami bahwasanya hukum itu nggak berlaku bagi siapapun. Maka ketika ada seseorang atau kelompok yang membawa nama nasab, konyol itu namanya. Kalau ngaji aja, dakwah aja, nggak ada yang benci. Selama puluhan tahun sah-sah saja, dan para ulama-ulama lokal, kiai-kiai selalu mendukung. Tapi ketika semakin hari semakin begini selalu membawa nasab saya keturunan, siapa yang ngajarin kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Pendatang itu nggak boleh kayak begitu. Kalian tuh harus paham, harus menghormati tuan rumah, jangan menjadi raja di sini. Kalau bicara ilmu, ulama-ulama Nusantara jauh lebih dalam, lebih tajam, lebih luas. Jadi jangan, sudah cukup lah. Kalau mau dakwah aja. Jangan bawa-bawa nasab, jangan bawa ini, ngancam-ngancam akan nggak dapat syafaat. Siapa yang ngajarin itu? Bilang-bilang Ahlul Bait itu ada 5 orang. Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sudah cukup. Maka baca sejarah.
ketika dulu anaknya Muawiyah ketika berkuasa, seluruh keturunan Rasulullah itu dibunuh. Hanya satu yang selamat, Sayyidina Zainal Abidin, yang diumpetin dibawa lari ke Cina. Dari beliau itu salah satunya menyebar ke seluruh dunia sampai ke Pulau Jawa. Kalau kita bicara nasab, malu. Coba ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara, Sumatera, Sulawesi, ulama Nusantara kalau dites DNA-nya pasti ada setitik darahnya Rasulullah SAW. Dan beliau tidak pernah membawa nama nasab, bahwa ini nggak pernah. Dari sejarah Rasul, dari sejarah hijrahnya, datanya Wali Songo Nusantara udah jelas. Beliau keturunan siapa? Sunan Ampel, siapa keturunannya? Dan anak turunnya menjadi yang mengajari ulama-ulama Nusantara. Ini kan pendatang-pendatang yang bawa oleh bin Yahya itu, yang bawa oleh Belanda itu. Jangan begitu, bukan kita membenci, nggak boleh benci siapapun. Tapi bukan berarti saya takut, kami takut, nggak ada takut. Kualat dari mana? Ini orang-orang Muslim harus lebih paham, orang Nusantara harus lebih pintar. Nggak ada yang kita takutin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nggak jelas ditakutin, apa yang ditakutin? Itu loh, jangan menjadi raja di rumahnya orang. Kalau mau berdakwah mau jualan aja. Mau dakwah silakan kita dukung, kita sesama Muslim, tapi jangan bawa nasab hanya untuk mencari sesuatu. Malu, orang udah pintar semua. Ini udah zaman akhir. Ilmunya Imam Mahdi pada turun, diketawain sampai semua kayak begitu. Hanya diketawain. Ini saya belum bicara masalah Khawarij, jidat hitam. Jangan, karena ilmu yang hakiki nanti semuanya akan Allah buka di waktu yang tepat. Tapi itu sudah ada ilmunya. Belum bicara orang-orang udah mukasyafah, orang udah kasyaf, melihat orang kayak apa wujudnya kayak begitu. Mungkin orang-orang awam bisa dibohongin. Kalau orang udah kasyaf, ketawa melihat itu wajahnya ada apa. Cukup sudah. Kalau mau dakwah aja kita saling silaturahmi, saling udah, tapi jangan merasa diri kita paling mulia. Itu mudah-mudahan masyarakat atau umat Nusantara semakin hari semakin cerdas, semakin paham tentang hakikat agama itu apa. Belajar sejarah. Tidak ada kebencian, nggak ada unsur kebencian. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nggak akan ketika ayat itu sudah mulai on, maka kebatilan apapun maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai mumpung kita masih bisa bernapas, sama-sama mari kita bertaubat, mencari jalan sendiri-sendiri, mencari kebaikan. Jangan merasa kita itu paling mulia di antara orang lain. Ingat tuh dawuhnya para ulama-ulama, tawadhu, alim, gak banyak bicara nasab, selalu berbuat ikhlas, mengajari ilmu. Jangan kowar-kowar yang tidak ini apa lagi. Cukup sudah. Mudah-mudahan pada sadar semua sebelum Allah Subhanahu menyadarkan. Kalau disadarkan masih bersyukur, kalau diazab ya mudah-mudahan semuanya saling menyadari, sama-sama berdakwah yang baik, jangan ngibuli masyarakat, jangan nakut-nakutin masyarakat, dan masyarakat Nusantara juga harus lebih cerdas lagi. Nah, mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semuanya, dan salam waras, salam kebangkitan Islam, salam kebangkitan Nusantara. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama lebih dari 50 tahun peristiwa ini teman-teman, 25 tahun ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama yang tiba-tiba juga berbicara tentang nasab, karena beliau pernah mengalami hal serupa gitu, 25 tahun yang lalu ya, 50 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya, dia bilang kayak gitu. Jadi ini muncul kembali soal Habib-Habib kayak gini. Coba kalian lihat podcastnya Bang Haji Roma Irama yang menyorot tentang Habib-Habib kayak gitu. Banyak oknum-oknum ini yang muda-muda ini teman-teman selalu mendawirkan hal-hal seperti itu, sehingga para muhibin mohon maaf harus lebih cerdas lagi teman-teman. Kita boleh mencintai seseorang tapi tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada ya. Jadi gini teman-teman, saya harap kita harus punya banyak referensi. Jangan cinta itu buta ya, gunakan akal kita. Ada sebab ada akibat. Tentu hal ini terjadi karena ada sebabnya begitu loh. Kenapa harus terjadi seperti ini? Karena banyak sekali orang-orang oknum-oknum Habib-Habib muda itu selalu menyiarkan hal-hal khurafat, selalu mengunggulkan nasabnya, yang nasab tersebut sebenarnya belum terverifikasi, hanya sebuah catatan buku, paspor, buku catatan gitu ya. Sedangkan para Habib ini hanya ramai di Indonesia, di luar negeri biasa saja, di Arab biasa saja.
Bahkan kalau di Arab Saudi harus tes DNA menurut sumbernya. Ya. Jadi teman-teman mohon ya, kita cerdaskan diri kita dalam beragama. Ya. Nabi Muhammad tidak mengajarkan hal seperti itu. Yang dilihat dari seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebuah ketakwaannya. Tidak lebih, tidak lain daripada itu, teman-teman. Bahkan Siti Fatimah, anak dari Nabi Muhammad SAW, kalau dia mencuri, saya sendiri akan memotong tangannya. Tidak ada keistimewaan apapun kalau melakukan kesalahan. Tidak perlu mendapatkan tinggi-tinggi nasab, teman-teman. Baik teman-teman, sekali lagi kita harus berpikir cerdas, berpikir waras tentang hal ini. Jangan mencintai tanpa sebab. Ya, sebabnya harus jelas. Itu aja teman-teman. Terima kasih. Semakin banyak orang yang cerdas, pinter tentang masalah ini, semuanya terbuka, semua mengeluarkan unek-uneknya. Satu keinginan kita teman-teman, tes DNA. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.